Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم من النار. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Asratis Sa'ah. Hadis-hadis sahih seputar tanda-tanda hari kiamat. Dan yang terakhir kita telah membahas tentang keluarnya pendusta dan penguasa yang kejam dari Bani Saqif. Sudah ini ya? Yang Hajjaj bin Yusuf. Sudah ini? Meluasnya kota Madinah sudah? Atau luas semuanya? Terbukanya dunia. Juli. Ini kayaknya sebelumnya terakhir Juli nih ya? Terakhir Juli. Terbukanya dunia untuk kaum muslimin. Terbukanya dunia sudah semuanya hadisnya. Dari hadis sudah. Setelah belum? Sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sudah semuanya. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, Abna'u Abil As, tentang anak-anak Abul As. Nah, disebutkan di sini salah satu di antara tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah munculnya atau yang berkaitan dengan anak-anak Abul As, Bani Umayyah. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Idza balagha banu Abil Asi salasina rajulan, apabila balagha telah sampai banu Abil As, anak-anaknya Abil As, salasina rajulan, 30 orang. Yang dimaksudkan di sini adalah apabila anak-anaknya Abul As mereka mencapai 30, maksudnya yang mereka menjadi penguasa. Jika mereka jumlahnya sudah mencapai 30 orang, ittakhadhu dinallahi dakhala, maka mereka telah menjadikan dinallahi dakhala, menjadikan agama Allah ini dakhala. Maksudnya menjadikan agama Allah ini dakhalan, yaitu banyak membuat kerusakan, banyak aib dan banyak membuat kerusakan. Dan mereka menjadikan agama ini dakhalan, mereka memasukkan perkara-perkara di dalam agama ini yang tidak sesuai dengan sunnah, yang sudah tidak lagi sesuai dengan sunnah. Dan subhanallah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini benar-benar terjadi sebagaimana yang beliau sabdakan. Ketika para penguasa itu mereka sudah menguasai, berkuasa, karena sejak Muawiyah bin Abi Sufyan, sejak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menjadikan kekuasaan yang asalnya berada pada sistem kekhilafahan, yaitu yang menjadi penguasa setelahnya bukan dari keluarga, bukan dari keluarga dekat atau famili. Maka ketika Muawiyah menjadi penguasa di negeri Syam, sehingga pusat pemerintahan berpindah, yang asalnya dari Madinah, pada saat terjadi peralihan kekuasaan kepada Ali bin Abi Thalib. Sejak Ali berkuasa, awal kekuasaannya masih berada ibu kota kekuasaan kekhilafan itu di Madinah. Pada saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib berijtihad. Ali bin Abi Thalib berijtihad untuk memindahkan ibu kota kekuasaannya ke Kufah. Dan ini ijtihad Ali. Yang asalnya di Madinah dipindah ke Kufah. Kenapa Ali bin Abi Thalib berijtihad demikian? Ali bin Abi Thalib melihat ada maslahat yang diharapkan dengan memindah ibu kota dari Madinah ke Kufah. Selama ini Kufah menjadi pusat keributan, bahkan sejak dikuasai, karena Kufah, Basra yang ada di Irak waktu itu disebut wilayah kekuasaan Persia, mereka berada di Irak, yang sekarang ini meliputi beberapa negara, Irak, Iran, dan sebagian Kuwait. Ini sebenarnya adalah bagian dari wilayah apa? Yang dulu disebut Irak, dan itu adalah tempat atau kekuasaan, wilayah kekuasaan Persia. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Persia ini dan juga sekaligus Romawi ditaklukkan dan dikuasai oleh kaum muslimin di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah sebelumnya sudah terjadi peperangan di zaman Rasulullah SAW. Sejak di zaman Rasulullah, kemudian akhirnya berlangsung sampai zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana yang terakhir diutus Usamah bin Zaid menjadi panglima pasukan untuk menghadapi pasukan Romawi, hingga sampai zamannya Umar. Ketika di zaman Umar bin Khattab yang berkuasa ini sekitar 10 tahun
berkuasa 10 atau 11. Maka Umar bin Khattab berhasil menaklukkan kedua negara adidaya superpower dunia pada waktu itu, yaitu Romawi dan Persia. Ditaklukkan di bawah kekuasaan Islam. Umar bin Khattab datang ke sana, dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang ditunjuk untuk menjadi gubernur. Sejak ditaklukkan, berbeda dengan Romawi yang ditaklukkan, negeri Syam ditunjuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Negeri Syam sejak ditunjuk Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur negeri Syam, maka keadaan stabil, tidak pernah bermasalah. Karena itu Umar sepanjang kekuasaannya tidak pernah mengganti Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak pernah mengganti Muawiyah. Hingga zaman Utsman bin Affan, tetap Muawiyah bin Abi Sufyan yang dijadikan sebagai gubernur sepanjang kekhilafan Utsman bin Affan. Tidak pernah juga diganti. Masya Allah. Dan ini adalah salah satu di antara kebaikan dan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Gubernur paling dicintai oleh rakyatnya. Ini gubernur yang paling dicintai dan paling dihormati oleh rakyatnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Subhanallah. Jadi pengalaman Muawiyah dan karakter kepemimpinannya yang luar biasa menjadikan Muawiyah ini mempunyai prestasi sejak zaman Umar. Yang mengangkat Muawiyah Umar. Nah, Muawiyah ini termasuk dari kabilah Quraisy dari Bani Umayyah. Dari Bani Umayyah. Subhanallah. Nah, ketika itu Utsman bin Affan berkuasa di akhir atau menjelang akhir kekuasaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka terjadilah keributan, dan itulah yang menyebabkan Utsman bin Affan terbunuh oleh Abdullah bin Saba. Ini Utsman bin Affan yang juga adalah berasal dari Bani Umayyah. Muawiyah juga Bani Umayyah. Ini yang menjadi salah satu yang dimanfaatkan oleh Abdullah bin Saba sebagai senjata untuk menyerang Utsman. Bahwa Utsman ini kenapa enggak diganti Muawiyah bin Abi Sufyan? Subhanallah. Nah, ketika mereka berada di negeri Syam, Abdullah bin Saba tidak punya pengikut, tidak berhasil, karena stabilitas di negeri Syam ini menjadikan Abdullah bin Saba tidak punya kesempatan, tidak bisa memasuki negeri Syam untuk mencela kekuasaan Utsman bin Affan. Tidak bisa mendapatkan jalan. Maka ini penghalangnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dari situlah kebencian kaum Syiah atau kaum Rafidah kepada Muawiyah ini sangat besar. Ada dua orang yang paling dibenci oleh kaum Rafidah. Yang paling pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar lah yang berhasil menaklukkan Persia. Umar bin Khattab paling dibenci. Ini paling dibenci. Subhanallah, luar biasa. Kebencian mereka terhadap Umar. Mereka menjadikan hari terbunuhnya Umar dan kematian Abu Lu'lu'ah Majusi. Abu Lu'lu'ah ini Majusi yang oleh mereka disebut dengan
Baba Suja. Baba itu Abu. Ini Abu Suja. Dijadikan dan dikultuskan oleh kaum Rafidhah sampai saat ini. Padahal Abu Suja itu matinya setelah membunuh Umar. Bunuh diri. Kira-kira kuburannya di mana? Kuburannya di Madinah. Ada kuburan orang-orang kafir. Karena kuburannya orang kafir dipisahkan, nggak boleh dijadikan satu dengan kuburan kaum muslimin. Tentunya kuburannya di Madinah. Tetapi mereka saking apa? Saking bangganya dengan Abu Lu'lu'ah ini. Bangganya dengan Abu Lu'lu'ah, mereka membuat kuburannya Abu Lu'lu'ah ini di Irak atau di Iran. Lebih tepatnya di Iran. Entah kuburannya siapa, mungkin kuburannya kucing juga ya kan. Ini kok bisa dijadikan apa? Kuburannya, dan sampai sekarang kuburan yang dinisbatkan kepada Abu Suja ini itu didatangi, diziarahi. Ini seperti makamnya para wali. Ini bahkan mereka tawaf di kuburan Abu Suja. Sehingga ada beberapa kuburan yang dikultuskan, dikeramatkan oleh kaum Rafidhah, oleh agama Rafidhah ini. Ini yang pertama, kuburan Husain. Kuburan Husain. Ini subhanallah, yang terbunuh di Karbala. Nah, ini kuburannya ini dijadikan oleh mereka sebagai tempat pusat ibadah. Pusat apa? Ibadah mereka. Ya, ini kuburan paling apa? Paling dikultuskan. Yang kedua, Abu Lu'lu'ah. Yang kedua adalah kuburan Abu Lu'lu'ah. Yang katanya kuburan Abu Lu'lu'ah, padahal sebenarnya jelas tidak mungkin. Tidak mungkin para sahabat kemudian membawa Abu Lu'lu'ah ke Persia atau ke negeri Irak. Ini wong dia yang membunuh. Tidak bakal dibawa. Kalau seandainya sahabat saja atau Rasulullah dikuburkan di Madinah, di tempat mereka meninggal. Para sahabat yang gugur di Uhud ya dikuburkan di Uhud. Yang gugur di Badar dikuburkan di Badar. Di mana mereka mati, disitulah dikuburkan. Nggak ada pemindahan tempat. Zaman dulu nggak ada. Kalaupun pemindahan hanya digeser seperti kuburannya sahabat Uhud. Digeser saja untuk menghindari aliran air. Kalau hujan mengalir di situ dan tergerus. Dan terjadi Uhud itu pada waktu perang Uhud dikuburkan di tempat tersebut. Tapi ternyata pada saat terjadi hujan itu melewati di atas kuburan ini. Nah, ini sehingga akhirnya suatu saat sampai kakinya terlihat. Sebagian kuburan itu mungkin mengeduknya enggak terlalu dalam karena saking banyaknya kaum muslimin yang dikuburkan. Bahkan satu kuburan untuk 2 atau 3 orang waktu itu. Ini 2 atau 3 orang. Akhirnya dipindah di tempat yang sekarang ini kuburan Uhud. Jadi yang kita saksikan kalau ziarah misalkan sedang di Madinah, ini kemudian ke Uhud, maka ini kuburan yang sekarang ini bukan kuburan pertama, tapi pemindahan dari kuburan asal. Dan seluruhnya 70 sahabat utuh. Seluruhnya 7 sahabat itu seperti pertama kali mereka meninggal. Bahkan darahnya pun masih mengalir. Para sahabat luar biasa. Ini enggak dimakan tanah, bahkan pakaiannya pun juga masih masih utuh, tertutup. Ini auratnya dengan pakaian mereka yang juga masih utuh. Ini yang luar biasa. Dan kejadian ini masyhur. Artinya utuhnya jasad para sahabat yang ada di Uhud ini masyhur, mutawatir.
Dan mereka dipindah ke tempat yang sekarang, 70 orang sahabat ini. Dan kemudian Rasulullah SAW sampai ke kejadian setelah Abu Suja ini dikultuskan atau telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikultuskan oleh kaum Rafidah. Ini dijadikan tempatnya ini sebagai tempat apa? Ziarah yang dikultuskan. Dan itu adalah jelas mustahil dan tidak mungkin. Maka kuburan Abu Suja yang ada di Iran itu hanyalah kedustaan. Saking apa? Saking bangganya dengan Abu Suja, mereka menyebutnya Abu Suja. Ini bapaknya pemberani. Suja itu pemberani. Ini kalau pengecut seperti Abu Suja dikatakan pemberani, ini berarti pengikutnya ini yang seharusnya bukan Abu Suja, Abu Jubana ini Abu Khain, dan bapaknya para pengkhianat. Abu Suja ini sebenarnya mendapatkan fasilitas dan yang memberikan fasilitas Umar. Budaknya Mughirah bin Syu'bah mendapatkan Abu Suja dalam peperangan melawan Persia, ditawan dan dibawa ke Madinah. Mughirah bin Syu'bah meminta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar Abu Suja ini karena punya keahlian bikin senjata. Subhanallah. Kalau Allah menghendaki, ya demikianlah. Ya. Allah jika menghendaki sesuatu, ada saja jalannya. Mughirah minta izin kepada Umar, wahai Amirul Mukminin. Yang waktu itu sudah ditetapkan, orang kafir tidak bisa masuk Madinah. Tidak boleh masuk tanah haram. Tanah haram tidak boleh. Rasulullah sudah memerintahkan agar mengeluarkan kaum kufar dari Jazirah Arab, dan yang dimaksudkan Jazirah Arab kalau seandainya dikeluarkan maka seluruh Jazirah Arab, tapi ternyata yang dimaksudkan adalah tanah haram, dikeluarkan dari Mekkah dan Madinah dari batas tanah haram. Orang kafir boleh di luar itu, dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Mereka ini tidak boleh tinggal di dalam tanah haram. Maka kaum Yahudi yang ada di sana, mereka hanya bisa tinggal di luar kota Madinah. Yang termasuk sebenarnya Abu Lu'lu'ah. Tapi Abu Lu'lu'ah minta izin kepada Umar, pengecualian. Ini diberi pengecualian karena punya keahlian bikin senjata, bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan memang bermanfaat bagi kaum muslimin dengan keahliannya. Tetapi Abu Lu'lu'ah seorang majusi, tidak masuk Islam dan memendam kebencian yang sangat dalam kepada Islam dan kaum muslimin, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Lu'lu'ah merencanakan pembunuhan itu. Dan ternyata Abu Lu'lu'ah ini masih dekat dengan beberapa orang yang masuk Islam tapi mantan majusi. Subhanallah. Nah ini yang intinya Abu Lu'lu'ah menikam Umar bin Khattab dengan senjata yang dia bikin, yang namanya memang sudah ahli bikin senjata. Maka dia membuat badik, pedang pendek, dan sudah diracun pedang pendek ini, dan kemudian atau namanya khonjar, bahasa Arabnya khonjar, pedang pendek atau badik, untuk menikam Umar ini. Mughirah minta izin supaya Abu Lu'lu'ah tinggal di Madinah, dan itulah yang menjadi kesempatan bagi Abu Lu'lu'ah untuk membunuh Umar. Setelah subuh pagi, dia membawa masuk badiknya, tidak diketahui karena subuh jamaah sholat pada waktu itu gelap.
Nah, ini gelap. Jadi yang malam ini nggak ada lampu. Maghrib, isya, subuh. Ini nggak ada lampu, nggak ada penerangan. Sehingga siapapun seandainya orang munafik atau orang kafir masuk tidak diketahui. Di belakang Umar, sholat di belakang Umar langsung. Sholat subuh, Umar menjadi imam, suaranya terdengar. Abu Lulu'ah setelah Umar disebutkan dalam sebagian riwayat membaca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah itu dia gunakan untuk menikam di rakaat pertama. Masya Allah, dia tikam. Setelah itu membunuh dirinya. Ini dalam satu riwayat disebutkan dia membunuh dirinya. Nah ini. Nah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terbunuh, maka Abu Lulu'ah setelah itu membunuh dirinya karena merasa telah membunuhnya. Umar belum meninggal langsung, 2 hari baru meninggal dan dikuburkan di sana. Jadi ini yang tidak mungkin terjadi. Mereka sangat bencinya kepada Umar dan Muawiyah Bani Umayyah atau Abna Abil As. Ketika sampai Muawiyah, maka ternyata Muawiyah berijtihad setelah Ali bin Abi Thalib memindahkan ke Kufah supaya lebih bisa menangani Kufah secara langsung, tidak perlu gubernur. Karena selama ini setiap gubernur yang diangkat di Kufah, di Basra, ini ada saja masalah. Sejak masa Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lainnya yang setelahnya diutus diganti oleh Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan diganti dengan yang lainnya, para sahabat yang pilihan sebenarnya. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu yang masuk surga. Disebut oleh Rasulullah, Sa'ad fil jannah, salah satu yang terjamin 10 orang masuk surga. Umar bin Khattab tidak menunjuk sembarang orang. Ini di Kufah ini, Kufah dan Basra. Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai zamannya Ali bin Abi Thalib, ternyata Kufah ini sering bermasalah. Bahkan yang membunuh Utsman, yang paling banyak demonstrasi, kemudian bahkan mengkudeta, ini sebenarnya ada di Kufah. Nah, Ali ingin mendekatkan ini dan memindahkan ibu kota ini supaya Ali bisa lebih menangani secara langsung. Ini karena semasa kekuasaan Ali ini harus bolak-balik ke Kufah. Kufah waktu itu sudah diangkat gubernur, masalah juga. Di zaman Utsman bin Affan apalagi. Subhanallah. Disitulah fitnah terjadi sejak apa? Sejak Kufah atau sejak Persia dikuasai oleh kaum muslimin. Ini keributan senantiasa berasal dari negeri Kufah. Dan betul sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, beliau sudah bersabda, sudah menyebutkan ketika Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkahilah negeri Syam kami. Allahumma barik lana fi Yamanina, ya Allah berkahilah negeri Yaman kami. Ada sebagian sahabat yang bertanya setelah Rasulullah menyebutkan beberapa tempat ini, di Hijaz, negeri Syam, negeri Yaman, Rasulullah tidak menyebut Irak atau Najd. Najd itu ada beberapa tempat. Najd itu adalah pegunungan atau dataran tinggi. Najd, tempat-tempat yang tinggi disebut Najd. Nah, termasuk yang dimaksudkan di sini Najdnya adalah Najd apa? Irak. Karena ada dalam satu riwayat, ya Rasulullah, bagaimana dengan negeri Najd kita? Dalam satu riwayat, negeri Irak kita. Irak. Jadi yang maksudkan Najd Irak. Bagaimana dengan Najd kita? Kata Rasulullah, min huna yatlau qarnus syaitan. Dari sana munculnya tanduk apa? Tanduk syaitan. Senantiasa muncul dari sana, dari arah timur. Jadi kalau Madinah, maka ke Persia ini adalah apa? Sebenarnya enggak terlalu ke timur, tetapi yang dimaksudkan pada waktu itu timur dan barat.
Itu timur adalah negeri Persia, kekuasaan timur disebut dengan kekuasaan timur. Barat maksudnya adalah Romawi. Mereka ini dua superpower yang sebenarnya enggak terlalu ke barat dan ke timur, hanya saja ke barat agak ke utara, ini ke timur agak ke selatan. Jadi begini bentuknya. Nah, ini timur, ini baratnya ke atas. Madinah di sini, Madinah di bawah. Sehingga kalau ke timur maksudnya ke timur maka ke arah menyamping ke atas begini. Tapi kalau ke barat, ke utara sebenarnya dari Madinah. Tapi disebut barat dan timur. Nah ini karena keduanya ini sebelah barat dan sebelah timur. Ini negeri barat, negeri timur. Sehingga dimaksudkan barat itu Romawi, ini timur Persia. Di dunia waktu itu terkenal kekuasaan timur dan kekuasaan barat. Subhanallah. Dari sana muncul tanduk syaitan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi sumber permasalahan. Bahkan setelah ditelusuri seluruh kelompok sesat dan seluruh permasalahan, sumber permasalahan yang ada di umat ini, itu sumbernya mesti dari arah timur. Yang membunuh Umar siapa? Abu Lu'lu'ah. Ini awal fitnah yang ada di umat ini. Abu Lu'lu'ah. Dari mana? Majusi, timur. Ini Rasul Kufur. Kata Rasulullah, Rasul Kufur min hauna. Puncaknya atau pusatnya segala kekufuran. Ini. Dan ternyata seluruh kelompok sesat itu sumbernya di timur. Pertama kali Qadariyah. Ini aliran sesatnya Qadariyah. Nah sebelumnya ini Abu Lu'lu'ah ini sudah muncul di zaman itu, di zaman Abu Lu'lu'ah. Setelahnya Utsman bin Affan, Abdullah bin Saba, yang paling banyak pengikutnya dari negeri Irak juga, Basrah dan Kufah paling banyak, bahkan termasuk yang membunuh Utsman bin Affan. Ketika perang Jamal dan perang Siffin, kaum Khawarij semuanya ternyata pusatnya di mana? Di Persia atau di daerah timur ini. Ali bin Abi Thalib. Ketika zaman Muawiyah bin Abi Sufyan juga kebanyakan fitnah ini dari timur. Dan seterusnya. Sampai zaman ini pusat kekacauan ada di sana. Pusat kekacauan Ahmadiyah, aliran sesat yang sangat banyak ini munculnya dari arah sana. Subhanallah. Nah, termasuk ketika sudah banyak bermunculan penguasa demi penguasa yang setelahnya, maka demikianlah. Maka disebutkan di sini, kalau Banu Abil As sudah mencapai 30 orang, ittakhadhu dinallahi dakhala, itu mereka memasukkan dalam agama ini berbagai perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Wa ibadallahi khawala, dan menjadikan hamba Allah menjadi para khawala. Mereka menjadikan budak-budak. Jadi negeri atau orang muslim dijadikan oleh mereka ini sebagai apa? Budak-budak, memperbudak sesama muslim. Subhanallah. Atau menjadikan mereka itu menjadi rendah khadim, menjadi tawanan sesama kaum muslimin. Subhanallah. Dan ini wa ma lallahi azza wa jalla duala, dan harta Allah Subhanahu wa taala jadikan oleh mereka itu duala. Ini dijadikan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Jadi mereka para penguasa ini memperkaya dirinya sendiri. Subhanallah. Terjadilah ini egois yang sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW. Jika penguasa itu sudah akan terjadi namanya para penguasa, mereka ini
menjadi para penguasa yang egois. Artinya bukan lagi mementingkan rakyatnya, tetapi mereka mementingkan diri mereka atau keluarga mereka sendiri. Ini keluarga kerajaan. Sehingga harta itu masuk, mereka membuat aturan-aturan dan menjadikan pajak upeti yang itu masuk dan masuk ke dalam kekayaan mereka pribadi. Subhanallah. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, menjadikan harta itu kepada satu kaum bukan yang lainnya. Jadi mereka mengkhususkan dan berbuat kezaliman. Tetapi Rasulullah sudah menyebutkan, ketika ada penguasa, bahkan ketika penguasanya itu qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins, hatinya seperti setan, tapi dalam tubuh apa? Manusia. Maka kata Rasulullah, meskipun mereka membunuhmu, mengambil hartamu, tetap mendengar dan apa? Dan taat. Jadi meskipun sampai hatinya seperti hati apa? Syaitan. Dalam tubuh manusia. Ini kurang apa gambaran Rasulullah terhadap kezaliman, kebengisan, kekejaman penguasa dan keburukan penguasa ini. Ini kurang apa Rasulullah menggambarkannya? Penguasa akan ada, sayaqumu fihim rijal. Akan ada di kalangan mereka kaum muslimin, fihim, di antara kaum muslimin atau di antara penguasa itu rijal. Ini para penguasa laki-laki, rijal, para penguasa. Qulubuhum qulubus syayatin, hatinya seperti syaitan fi jusmani ins, dalam tubuh manusia. Ini para sahabat mereka mengira, ini bagaimana ya Rasulullah kalau ada muncul seperti itu? Enggak kita habisi saja. Ini afalanu nabiduhum. Kita enggak habisi saja mereka ini. Ya, maksudnya digulingkan, ganti dengan penguasa yang lainnya. Kata Rasulullah tidak. Ini selama masih menegakkan sholat, ini masih ada sholat jamaah di negeri tersebut, dibiarkan, dibebaskan. Ini maka ini masih ditegakkan apa? Sholat oleh mereka. Masih menegakkan sholat. Maka dengar dan taat. Isma' wa ati'. Jangan diberontak. Subhanallah. Ini Rasulullah. Padahal sedolim itu, sekejam itu, tetap Rasulullah menyebutkan keharusan untuk mereka tetap ditaati. Artinya tidak diberontak. Subhanallah. Nah ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW di dalam masalah yang seperti ini sudah menunjukkan dan sudah memberikan tuntunan Rasulullah. Tetapi kebanyakan kaum muslimin, ini banyak sudah mereka ini karena tidak faham dan jauhnya mereka dari ajaran Rasulullah SAW. Mereka tidak lagi menggunakan hadis, yang digunakan perasaannya dan terpengaruh dengan cabang-cabang pemahaman Khawarij. Apa maksudnya cabang-cabang pemahaman Khawarij? Khususnya berkaitan dengan penguasa. Banyak kaum muslimin yang mereka ini sesungguhnya memahami agama ini dengan pemahaman Khawarij. Yaitu ketika ada penguasa zalim, sikat, gulingkan. Dalam akidah kaum Khawarij, Mu'tazilah dibolehkan, bahkan disyariatkan dalam menurut mereka. Harus diganti, harus digulingkan, harus diturunkan. Dengan cara bagaimana? Termasuk dengan cara kudeta. Ini pemahaman apa? Khawarij dan salah satunya Mu'tazilah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah sama dengan kaum Khawarij dalam hal penguasa. Bedanya apa? Bedanya kalau Khawarij mereka sudah mengkafirkan, takfirul hukam. Mu'tazilah punya kaidah ini atau punya akidah manzilah bainal manzilatin, enggak sampai kafir tapi sudah bukan muslim. Ini enggak muslim tapi enggak apa? Enggak kafir. Ini kedudukan di tengah-tengah antara muslim dan kafir. Mereka menyebut fasik. Oh, penguasa fasik. Mu'tazilah sama dengan Khawarij ketika menyebut penguasa yang zalim, dianggap zalim, itu fasik. Bedanya
cuma penyebutannya. Fasik itu kafir menurut Khawarij, Mu'tazilah mengatakan itu sudah bukan muslim tapi belum apa? Kafir. Ini sebenarnya bedanya Mu'tazilah dengan apa? Khawarij. Hanya dalam hal penyebutan. Khawarij kafir. Tidak ada muslim, hanya ada dua, muslim atau kafir. Khawarij ini. Mu'tazilah muslim, fasik, kafir. 3. Fasik ini di antara muslim dan kafir. Sudah enggak muslim tapi belum apa? Kafir. Tapi hukum mereka di akhirat, hukumnya kaum Khawarij dan Mu'tazilah sama. Yang namanya fasik itu kekal di neraka. Kekal di neraka. Ini sama, di akhiratnya sama menurut mereka. Dan sama-sama mereka tidak mengakui adanya syafaat bagi orang fasik ini. Nah ini, tidak ada syafaat bagi apa? Orang fasik, pelaku dosa besar, ini tidak ada. Subhanallah. Ini kesamaan antara kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Maka mereka mengkafirkan. Baik. Jadi insyaallah ini yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW tentang apa yang disebutkan di antara hadis-hadis tanda-tanda hari kiamat, dan Rasulullah SAW telah mendapatkan informasi dan bahkan melihat rekaman kejadian yang akan datang, bukan hanya berupa wahyu yang turun kepada beliau saja informasi, tetapi Rasulullah diperlihatkan. Rasulullah itu melihat kejadian, rekaman kejadian perang di antara kaum muslimin, sesama kaum muslimin, perang Jamal, perang Siffin, ini ditampakkan kepada Rasulullah. Ini diperlihatkan. Nah, bisa jadi sebagian wajah kita dilihat oleh Rasulullah. Iya, sebagian wajah kita dilihat oleh Rasulullah. Dalam artian apa? Rasulullah ini pernah satu hari, saya sudah menyampaikan ini ya, satu hari itu Rasulullah duduk saja antara habis subuh sampai isya. Habis isya baru masuk rumah. Kenapa Rasulullah demikian? Ditampakkan Rasulullah kejadian dari mulai Rasulullah SAW wafat, setelah wafat Rasulullah hingga nanti hari kiamat, sampai masuk surga, masuk neraka. Jadi ketika hisab, ketika di padang mahsyar, telaga Rasulullah diperlihatkan kejadian nanti surga neraka ditampakkan kepada Rasulullah. Ini termasuk kejadian yang ada di dunia ini setelah Rasulullah wafat. Jadi bukannya Rasulullah itu tidak tahu kejadian yang akan datang sama sekali, tidak. Tapi Rasulullah sudah melihat dan menyaksikan rekamannya dan menyampaikan sebagian nama-nama itu kepada sahabat Hudzaifah. Yang lainnya enggak dikasih tahu nama-nama ini. Ini yang luar biasa Rasulullah SAW. Inilah ilmu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Rasulullah wafat dengan membawa ilmu ini, membawa ilmu tentang sesuatu yang akan datang. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikan sebagian di antara yang dilihat oleh Rasulullah yang perlu disampaikan kepada umat ini sebagai tanda-tanda hari kiamat. Yang sebagian kita baca ini hanya sebagian kecil dari yang diketahui oleh Rasulullah, dan sebagian kecil yang diketahui oleh para sahabat. Sebagian di antara sahabat mereka mendapatkan informasi yang lebih detail. Di antaranya Hudzaifah ini yang paling banyak mengetahui, sahibus sir Rasulullah, dijuluki sahibus sir Rasulullah, pemilik rahasia Rasulullah. Nah, ini banyak rahasia yang diberikan kepada Hudzaifah yang enggak diberikan kepada orang lain, bahkan kepada Abu Bakar dan Umar, termasuk nama-nama orang munafik. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita Sahih Asy-Syaratis ini dalam pembahasan atau dalam pasal yang berikutnya biidznillah taala. Semoga kita bisa melanjutkan kajian kita di kesempatan yang berikutnya biidznillah taala, dan
dan kita akhiri. Mungkin ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Baik. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.